guys, selamat datang di channel BNNP Banten di rubrik Ngopi Sore. Nah, kali ini podcast kita kedatangan siapa ya? Kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang bahas gimana sih rehabilitasi, bagaimana prosesnya. Nah, kali ini kita masuk ke tema kemerdekaan, mumpung lagi 17 Agustus nih. Nah, kalau dulu perjuangan pahlawan itu untuk bisa membebaskan negara kita dari penjajah, supaya negara kita merdeka. Nah, kalau ini, di saat ini kita ngapain dong ya? Apa kalian udah benar-benar merasa merdeka, sudah bebas merdeka untuk menggapai cita-cita kalian, atau masih ada yang menghalangi? Kalau masih ada yang menghalangi, itu tandanya belum merdeka. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu ya. Kalian pasti penasaran deh bapak-bapak ini siapa. Temanya untuk hari ini adalah kita bebas merdeka dari narkoba. Nah, gitu ya. Oke, selamat datang bapak-bapak. Iya. Terima kasih atas kedatangannya di acara BNNP Banten. Dengan Bapak siapa? Saya Said. Oke, Bapak Said dengan Bapak siapa? Dani. Pak Dani? Yes. Oke, jadi kali ini kita kedatangan Bapak Said dan Bapak Dani. Teman-teman pasti penasaran nih, siapa sih ini mereka berdua? Saya nggak akan bicara panjang lebar, kita tanya langsung aja deh sama mereka. Ini Bapak Said dan Bapak Dani ceritanya dari mana nih? Oke, saya Said. Saya ini bekas pemakai. Oke. Bekas pemakai. Sekarang masa recovery saya, pemulihan saya sudah berjalan sekitar 17 tahun. Wow, 17 tahun. 17 tahun. Jadi alhamdulillah saya sudah bebas lah dari narkoba. Dulu ini saya ini adalah pengguna heroin, khususnya putau gitu. Jadi saya ini sempat menggunakan jarum suntik, terus pas udah gitu memakai obat-obatan lain. Tapi selama 10 tahun itu saya nggak bisa hilang dari kecanduan yang namanya heroin. Gitu. Kecanduan heroin, dan akhirnya orang tua saya memilih memasuki saya ke salah satu rehabilitasi. Rehabilitasi akhirnya setelah beberapa kali saya rehabilitasi, saya baru pulih. Gitu. Sekarang saya bekerja di bidang rehabilitasi, membantu adik-adik yang terkena narkoba. Oke. Sekarang tugasnya mulia banget nih ya, teman-teman lihat nih, membantu supaya generasi muda kita terbebas dari narkoba, begitu ya Pak ya. Benar. Tapi kalau dipikir-pikir 17 tahun, mungkin teman-teman yang nonton di sini barangkali ada yang belum lahir Pak. 17 tahun selama masa Bapak pemulihan ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih remaja, nah ini sebagai salah satu contoh di masyarakat bahwa ada loh yang pernah memang sudah dalam waktu yang kurun waktu yang cukup lama dan bisa pulih ya Pak ya, bahkan bisa membantu teman-teman kita yang pulih. Nah, gimana dengan Mas Dani? Terima kasih Ude, saya nggak beda jauh sama Bang Said nih. Kita produk dari BNN yang pernah direhabilitasi. Kisah saya udah berjalan nih, pengguna tuh lewat dari 7 tahun. 7 Jadi tahun. clean 7 tahun. Aktivitas kemarin ya nggak jauh-jauh dari penggunaan. Sekarang alhamdulillah saya udah Said juga kerjanya di bidang rehabilitasi. Kayak saya ngebantu teman-teman buat gimana sih caranya untuk punya kendali penuh atas diri mereka, nggak lagi kungkungan narkoba ya. Jadi kecanduan ini bisa dikendalikan. Kira-kira gitu. Jadi kecanduan tuh bisa ya dikendalikan ya. Bisa. Dan sebagai seseorang yang memang penyalahguna itu sebenarnya punya kemampuan ya, semua ya. Punya kemampuan, punya kesempatan untuk berperan aktif mengendalikan diri sendiri. Begitu ya maksudnya ya. Betul. Okay. Jadi tema kemerdekaan ya saya, Bang Said dan teman-teman yang lain nih yang sudah pernah ngikutin treatment itu merdeka secara arti nih. Kami bisa esensinya nih ya, kita punya kendali penuh atas diri kita. Saat kemarin dulu kita kayaknya di bawah bayang-bayang barang gitu. Barang nih ngendalin kita. Tapi kita sekarang ya kayaknya itu udah nothing. Something
Ya, to be everything gitu. Kemarin tuh nothing, sekarang something lah. Seenggaknya buat diri sendiri, buat keluarga, buat teman-teman. Jadi seseorang yang kayaknya nggak ngerepotin. Lumayan lah, nggak ngerepotin. Oke, sudah jauh lebih baik ya kondisinya ya, sangat lebih baik. Jauh Mbak. Satu lagi yang penting Mbak, kalau orang harus berhenti dari narkoba ini, harus merdeka dari narkoba. Satu yang harus dipunyai oleh mereka adalah niat dan kemauan untuk pulih. Tuh. Selama belum ada niat dari diri sendiri sulit ya. Sulit. Jadi niat dan kemauan untuk pulih itu harus ada. Dan itu kalau itu nggak ada, beberapa kali dia masuk treatment pun, beberapa kali dia berobat, itu akan sulit buat si orang tersebut buat pulih. Jadi kemauan dan niat itu nomor satu. Wajib ada. Jadi kalaupun misalnya keluarganya bawa nih ke tempat rehab lah kayak gitu, selama penyalahgunanya sendiri belum Nggak punya mau niat, nggak mau niat. tidak terlalu signifikan dampaknya Iya. begitu ya. Hanya di tempat itu aja dia bisa clean. Tapi Begitu di tempat keluar, di luar, jadi kan ada istilah, ada pattern itu tempat manapun nggak menjanjikan seseorang untuk pulih. Iya, nggak ada satu tempat rehab pun yang saya tahu nasional apa internasional tuh menjanjikan kalau keluarga, sanak famili siapapun yang ikut di treatment ini itu keluar pulih. Misal dalam waktu 6 bulan apa 12 bulan gitu. Itu nggak ada. Itu berpulang lagi ke niat. Perangkat hanya menyediakan alat bantu buat nilai-nilai, buat ntar cara perilaku yang disiplin, menghargai diri sendiri, manajemen waktu, itu yang diberikan nama perangkat. Ya baik lagi, bener tadi Bang Said bilang. semua kembali ke diri niat. sendiri ya. Tuh. Oke, nah, tapi pasti teman-teman penasaran nih, bapak-bapak ya, mas-mas ya, yang di sini. Iya, itu kayaknya lebih enak tuh. jangan Mas bahas. ya, oh ya udah oke deh maunya Mas sih dipanggilnya ya. Oke, pasti teman-teman yang nonton nih pada penasaran gimana sih awalnya sampai bisa jatuh ke penyalahgunaan narkotika. Oh, dari saya dulu ya nih Mbak. Kalau misalkan awalnya pasti coba-coba Mbak. Coba-coba terus pas pada zaman itu karena saya sudah coba yang namanya minuman, terus obat-obatan, saya dikenalin sama teman. Oh nih coba nih, namanya kutal, namanya heroin. Begitu dicoba pertama kali nggak enak, tapi teman terus bilang, wah udah coba lagi, nggak tahu begitu enak, begitu itu ketemu enaknya, akhirannya rupanya barang itu nyandu Mbak. Nyandu itu apabila kita nggak make, badan kita sakit, jadi seluruh badan itu sakit, pusing, terus diare, terus habis itu mual-mual, akhirnya mau nggak mau tiap hari pagi, siang, malam yang dicari berputar sama benda itu aja, sama heroin selama 10 tahun. Orang tua itu sudah ulak-balik lah, waktu itu ke salah satu dokter di Jakarta gitu kan, dokter berobat nggak pulih, berobat cuman sugesti keinginan buat make terus. Akhirnya selama 10 tahun itu orang tua juga pusing. Barang di rumah hilang, habis, dicuri. Apa yang bisa dijadikan uang untuk beli heroin, dicairkan lah istilah katanya, dijadikan duit untuk beli heroin. Apa barang yang paling istilahnya barang rumah tangga yang pernah dijual yang paling gak masuk akal gitu loh? Banyak Pak, yang nggak masuk akal tuh banyak. Misalkan sampai kalau misalkan dilihat itu, sampai kalau misalkan ada sepatu atau ini
barang-barang masalah pintu rumah aja saking nggak itunya bisa dijual. Itu kan udah nggak masuk akal gitu kan. Ini juga sekaligus biar teman-teman di sini semua Iya, tahu berarti betapa ketagihannya gitu loh. Jadi kalau misalnya Barang mereka itu. nanti lihat keluarganya atau tetangganya atau siapapun sampai barang-barang yang kok sampai kayak gitu aja Iya. dijual, nah itu Iya. berarti sudah merupakan tanda-tanda Iya, sebetulnya tanda-tanda. ya. Maksudnya Itu. sampai yang nggak masuk di akal gitu, yang nggak masuk akal buat diambil gitu kan, itu diambil gitu. Kita punya jadi, oh iya daun pintu ini kok bisa diambil kalau sekarang kita berpikir gitu. Sekarang berpikir berarti pada saat itu kecanduannya ini luar biasa, luar biasa kalau kecanduan mengenai heroin ini. Terakhir, akhirannya saya ketahuan sama orang tua. Begitu saya lupa kunci pintu kamar, tiba-tiba jarum suntik di tangan. Masih nempel. Masih nempel. Pas sudah gitu, karena saya kaget, saya cabut dan darah kemana-mana, ke tembok, ke ini darahnya muncrat. Orang tua saya pada waktu itu akhirnya berpikir, wah saya ini udah keterlaluan dan dia sempat shock gitu. Ya namanya orang tua pikir kan kalau sudah berhubungan sama jarum suntik ini sudah apa ya? Maksudnya levelnya ini kayaknya sudah gimana gitu kan? Sudah parah gitu. Parah lah istilah katanya. Akhirnya orang tua berkesimpulan waktu itu dimasukin ke salah satu rehab milik pemerintah gitu. Itu akhirnya saya melalui rehabilitasi itu selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Jadi saya waktu itu primary rehabilitasinya itu 1 tahun, re-entry-nya 1 tahun. Gitu. Jadi pulih saya ini juga satu perjuangan saya, yang kedua nggak lepas dari perjuangan orang tua juga. Gitu. Karena karena pemakaiannya sudah benar-benar luar biasa gitu. Satu hari itu bisa ngabisin duit ya. Pada zaman itu 250.000. Sampai Di zaman itu ya. Iya, sampai 300.000. 2000 lah, 2004 ya. Itu kan waktu orang biasanya buat makanannya saya rasa kurang lah dari sedikit untuk satu keluarga. Akhirnya saya berpikir saya harus beli. Gitu. Berarti zat utama yang waktu itu dipakai putau ya di zaman itu ya? Putau. Jadi kalau zaman sekarang kan kebanyakan orang-orang pakai amfetamin, metamfetamin, jadi sabu. Pada waktu itu orang-orang kebanyakan pakai heroin, pakai putau. Dan kebanyakan disuntik. Itu disuntik di tangan. Nah kalau dengan Mas Dani sendiri gimana? Kan 7 tahun juga nih, apa zatnya sama yang dipakai waktu itu? Ini contoh, kayak tadi Mbak Said nih, heroin saya tipe stimulan, jadi sabu. Tipikalnya penggunaannya sama, awalnya kenal di komunitas, ada coba-coba, terus candu, lama, terus ada yang dirusak gitu. Kayak hubungan dengan keluarga, terus finansial mulai kayak gitu, itu polanya Menjual sama. barang-barang yang nggak masuk akal juga di rumah? Masuk akal sih. Oh masuk akal. Iya, barang biasa gitu. Iya, karena tipikal sabu nih nggak separah Putau ya? Iya, dia kalau misalnya nggak kena ya bener-bener badan tuh sakit-sakit. Kalau tipikal sabu nggak kena ya tidur kelamaan gitu, makan banyak gitu. Itu aja. Terus paling yang pekerjaan mungkin ya, karena yang diseselin sekarang sih kayaknya waktu kita wasting time gitu. Kayaknya ngabisin waktu banget gitu. Orang-orang pada produktif, buat teman-teman yang main gundu, main layangan bareng nih udah dia ke tahap apa, kita masih berkutat di situ-situ aja. Waktu itu berarti pada saat lagi aktif-aktifnya memakai, itu pada saat lagi sudah bekerja atau masih sekolah waktu itu? Kalau saya sedang bekerja dan get fired
disudahi Iya. iya disudahi Di PHK istilahnya gitu lah ya. ini yang halus lah Iya. PHK tuh kayak gimana gitu sama juga iya disudahi di PHK karena emang waktu tuh keteteran. Jadi ada siklus waktu tuh yang nggak beres. Kalau 24 jam dibagi 88 gitu, ini enggak. Kalau Jadi, udah kena sabu tuh Masuk kerja nggak tepat waktu Iya. gitu. Sering nggak masuk kayak sehingga gitu. masuk ya disudahi terus sampai ya bener banget yang paling berperan tuh buat kami nih itu orang tua. Mereka kayaknya nggak pernah lelah, nggak pernah capek, nggak pernah nyerah gitu loh. Pasti ada nih, gue lahir baik-baik kok gitu, pasti turunan gue gitu, enggak gitu. Kayaknya mereka ada tekad gitu, pasti punya keyakinan gitu. Sampai 2015 nih bisa ngakses fasilitas punya Lido. Nah, join di situ saya ngerasa awal kayaknya. Tapi kalau misalnya boleh ntar diedit atau di-cut ya, saya nggak pernah nyesel sama narkoba. Kenal nih suatu hal yang gimana gitu, dapat pengalaman gitu. Yang baru saya nyesel nih, kenapa baru kemarin nih, 2016 tuh direhab. About that. Oke. Berarti panjang ya, sama waktunya panjang sebelum akhirnya masuk rehabilitasi. Masuk rehab. Nah, sepanjang waktu bertahun-tahun ini, mas-mas itu pernah nggak dari dalam hati sendiri ya kayak enggak, gue nggak butuh rehab, gue bisa berhenti dengan diri sendiri. Apa itu rehab, nggak usah, nggak perlu. Pernah nggak seperti itu? Kalau saya awal-awalnya berpikiran seperti itu. Saya nggak butuh rehab lah. Ngapain sih rehab? Gitu. Rupanya saya coba sendiri di rumah, berhenti. Paling 1-2 hari bisa berhenti. Akhirnya makai lagi. Saya rasa emang rehabilitasi itu perlu buat pengguna kalau saya bilang. Karena untuk berhenti sendiri biasanya pecandu ini agak sulit. Jadi rehabilitasi itu diperlukan karena di rehabilitasi itu orang juga cuma bukan berhenti narkoba sebetulnya. Di rehabilitasi itu orang diajarin jadi smart, jadi pintar sebetulnya, gitu. Jadi banyak ilmu-ilmu juga yang didapat, gitu kan. Dunia berkembang, rehabilitasi juga berkembang. Lama-lama rehabilitasi ini, kalau saya bilang kayak sekolah juga, cuman tempatnya di situ gitu loh, nggak bisa kemana-mana gitu loh. Mendidik orang ini jadi lebih pintar dan kalau saya bilang mendidik orang lebih beradab lah, iya kan, mendidik orang lebih beradab gitu kan. Dulu Tadinya tidak beradab gitu ya, nggak ada adab tadinya berarti ya. Dulu nggak ada adab ya, jadi sekarang lebih beradab dan anak itu dididik biar jadi pintar, lebih cerdas, gitu dan berguna gitu. Betul. Buat bangsa dan negara, terutama buat dirinya sendiri lah, yang selama ini dia kalau Dani bilang tadi wasting time selama bertahun-tahun. Nggak ada salahnya sih masuk rehabilitasi beberapa lama, habis itu dia keluar dengan niat dan keinginan yang baik gitu, dia ingin pulih buat dirinya sendiri loh, buat dirinya sendiri. Dan bukan buat siapa-siapa, buat dirinya sendiri gitu Mbak. Ini gimana ya, mas-mas ini berarti pernah dong ya pengen berhenti tapi kok cuma sebentar gitu ya? Iya, pernah. Jadi, nah bisa diceritain nggak apa sih yang menghambat sebagai seorang penyalahguna itu untuk dalam tanda kutip merehabilitasi secara mandiri gitu, merehabilitasi diri sendiri gitu? Action kali ya bang ya, karena niat mah ada gitu, aku capek nih, lelah gitu buat momen itu ya. Terus nggak tahu kalutnya kenapa habis pakai padahal, cuman nggak ada action, ada mau doang tapi nggak ada actionnya. Minta misalnya Bu atau siapa kayak Pak gitu, atau yang tahu tentang tata laksana rehabilitasi nih, sampein tolong bantu gua dong gitu, gua harus gimana, langkahnya apa gitu. Jadi kemauan doang nggak cukup kalau nggak ada action, eksekusinya, tindakannya gitu. Mungkin itu yang ngehambat. Akhirnya ya pakai lagi, ketemu lagi, beli lagi gitu.
Jadi Itu NATO aja. ya, no action talk only gitu ya. That's right. Ngemeng doang. Ya ngemeng doang ya istilahnya Ngomong sekarang. ngemeng doang. Kalau saya punya pendapat yang berbeda dan yang ngambat orang untuk berhenti narkoba karena satu sugestinya yang terlalu keinginan buat makainya itu gitu. Kadang-kadang orang yang nggak tahan ini sama sugestinya Mbak Ulan. Itu yang orang nggak tahan. Jadi sebetulnya kalau dia nggak pakai juga nggak apa-apa gitu loh. Cuman keinginannya luar biasa buat pakai. Yes, kerekam dia kenikmatan, sensasi itu pernah. Atau terekam. mungkin ketika mengamati atau ketemu dengan hal-hal yang asosiasinya berhubungan dengan si zat itu sendiri sehingga akhirnya jadi Langsung begitu ngeklik. ngeliat sesuatu langsung ingetnya ke sana atau gimana itu prosesnya kalau sugesti itu? Itu momen udah lama sih, ini mungkin menurut saya lebih enaknya sama sugesti karena tipikal Putau nih sugesti kenceng banget. Iya, kalau misalkan tahu itu sugestinya yang jadi rasa inginnya pakai itu tuh yang akhirnya bikin seseorang sulit buat pulih. Jadi kadang-kadang dia sakit di badannya itu atau yang sering dibilang sakau pada waktu itu sudah nggak ada, jadi sudah hilang gitu loh. Simptom-simptomnya misalkan sakit kepala apa segala macam, cuman keinginannya itu yang luar biasa. Kadang-kadang mereka melihat macam-macam hal, misalkan mereka pernah kadang-kadang pecandu heroin ini atau putau ini melihat orang tuanya tuh rubah kamarnya misalkan, karena dia dulu rubah kamar begini Mbak. Karena dulu dia sering pakai di kamar itu, misalkan itu. Jadi kayaknya kenangan-kenangan lama ini yang sering nimbulin orang atau mengenang supaya kenangan-kenangan lama ini yang sering orang jadi sugesti gitu loh Mbak. Misalkan kayak gini, dia pernah pakai di toilet. Nah gitu, begitu ketemu toilet itu tiba-tiba muncul gitu ide. Gitu. Yang Jadi orang terinspirasi untuk pakai lagi. Make. Jadi kadang-kadang orang biasa tuh nggak mikir sampai ke situ gitu loh. Iya kan? Ya. Dan itu hanya dipikirkan Iya. dengan mudah oleh para penyalahguna Iya, gitu ya. iya. Kalau sabu gimana ya? Memori nggak beda jauh bro. Nggak beda jauh ya? Nggak beda jauh. Ada dulu kalau udah ada benda-benda yang berhubungan, tempat-tempat yang kayaknya tuh di situ spot. Botol gitu Ya, misalnya. itu benda. Ya itu nggak jauh dari bagus nih gitu. Padahal iseng nggak kenapa-napa. Udah berjalan lama nih, wih bagus nih kalau gini-gini. Itu udah akhirnya udah peruntukannya pasti buat ritual gitu loh, alat bantu ritual gitu. Terus yang kan ada istilah mungkin teman-teman tahu class people things and situation tuh terdapat gitu. Oh ini kenapa kemarin di berbagi ada wawasan informasi dikasih di tempat rehabilitasi ini untuk menghindarin keinginan yang kuat gitu loh buat pakai lagi nih. Ntar ada kalau misalnya ketemu tempat, ketemu orang, ketemu benda dan ketemu situasi, kita nih pecandu harus gimana. Jadi untuk ngalihin sesaat buat menggunakan, jadi alihannya udah lain, bener kata orang yang biasa, orang normal, peruntukannya ya sedotan buat minum. bantu minum. Sudah sebatas itu aja. Korek biasa aja emang buat ayah bantu buat ngebakar gitu. Enggak yang bagus nih kayak buat alat. Enggak larinya ke situ-situ, jadi sempit. Apa kalau temarin nggak merdeka tuh, ini barang nih buat ini enggak sebatas itu aja. Jadi mengembalikan pola pikir, perilaku seseorang tuh ya mungkin kalau sendiri bisa. Ada karena satu keadaan seorang pengguna nih dia stop. Entah itu kehilangan seorang yang dicintai, entah itu karena finansial, entah keadaan yang benar-benar nggak bisa dia sampai buat memenuhi barang itu bisa stop. Tapi kalau ketika saya pribadi nggak bisa, harus dibantu gitu sama satu tempat itu, fasilitas itu. Oke. Mungkin Berarti meskipun ya mas-mas ini akhirnya bisa mengakses, ya, bisa bertemu dengan layanan rehabilitasi itu dibantu oleh orang tua, tapi tetap saja untuk memerdekakan diri sendiri dari narkoba itu perannya juga harus dari diri sendiri gitu ya. Tepat, tepat. Peran dari diri sendiri itu 80% lah.
gitu. Maksudnya nggak menghilangkan ini ya, maksudnya jasa orang tua, tapi peran dalam diri sendiri. Kalau diri sendiri itu nggak mau pulih, sampai kapanpun orang nggak Gitu-gitu pulih. aja udah. Gitu-gitu aja ya. Gitu aja. Baik Ada, makan. ada yang seperti itu mas. Iya. Maksudnya yang udah lama gitu, udah direhab, balik lagi rehab, balik lagi gitu lagi masih seperti itu Iya. karena belum niat berhenti. Ada yang seperti itu, model-model begitu. Teman saya mungkin ada sampai dia pembatasan selesai nih, sampai ketemu dengan sang pencipta nih mungkin ada ya. Kita berdua juga nggak sampai, teman-teman nggak sampai menderita. Ada sampelnya gitu. Mungkin nggak bisa ngendaliin gitu. Kasihan juga gitu. Berarti kalau ada yang bilang, iya udah deh direhab aja, masuk di rehab rawat inap biar detox. Detox tuh seolah-olah kayak Membersihkan masuk racun, mesin cuci gitu ya, dibersihin gitu. Berarti itu anggapan yang salah dong selama ini. Bahwa memang kita kalau mau clean dia memang harus punya Niatin dulu kekuatan deh. Niatin. dari dalam diri ya. Dia niatin dulu, karena contoh setelah detoksifikasi 14 hari entah stabilisasi, join di programnya ada perangkat. Peran seseorang yang wajar kayak misalnya buat bersih buat diri sendiri, bersih buat lingkungan itu dipercayakan lagi. Ada peran orang tua, nanti ada peran segala macam lah itu di program. Terus dikasih jadwal untuk jam sekian nanti mau ada seminar from staff. Temanya ini, kalau si pengguna yang tadi nggak mau akses kan dia nggak dapat informasi. Jadi lagi-lagi benar dari diri sendiri gitu. Oh ya gue butuh nih informasi ini nih gitu. Dia mau tune in di situ, dia mau hadir. Kira-kira bener kata kuncinya tuh dari diri sendiri. Percuma deh kalau belum, minimal tuh buat libur pakai. Coba deh buat 3 bulan atau sebulan aja. Cari gitu, stop pakai gitu. Kita nyari clean dulu ya. Nyari bersih dulu. Intinya memang untuk merdeka itu kita nggak bisa, untuk merdeka dari narkoba ya maksud saya, tidak bisa kita mengandalkan situasi aja. Bahwa untuk merdeka itu kita juga butuh perjuangan Usaha. dari diri sendiri ya. Usaha, perjuangan dan usaha itu harus. Yes. Meskipun misalnya nih ya, terkadang alasannya stigma di masyarakat nggak baik sama penyalahguna. Nah, itu gimana? Gimana nih? Karena kan tadi seperti yang udah kita diskusikan bahwa memang 80% ya Mas Iya. Said bilang perannya itu di diri sendiri. Nah, Benar. bagaimana kita tetap memperjuangkan kemerdekaan diri kita untuk terbebas dari narkoba di tengah-tengah stigma itu? Ya. Gimana? Iya. Kalau ngomong stigma lo dulu nih Nan. Ini gitu kan. Stigma kan cara berpandang gitu ya Bu, cara mandang seorang yang mantan gitu di dalam lingkungan juga nggak mudah. Tapi kita gimana ngisi hari sama ngebalikin image apa kesan yang udah melekat tuh, kayak misalnya bangun hari dia mah nothing apa sih lah gitu. Kita coba buat gue ngejalan hari ini gitu. Ada aktivitas gitu. Itu aja sih. Kalau misalnya perkara mereka ngomong A, B, C itu mah terserah. Mereka boleh berkomentar dan kita tuh ya boleh berkarya nunjukin juga gitu. Karena penilaian yang baik mungkin tidak akan bisa kita peroleh ya kalau Iya. kita juga tidak menunjukkan perbaikan begitu ya. Betul. Dan nggak hari itu aja gitu, nanti mungkin waktunya kan ada perlu dibuktikan gitu. Konsistensi gitu, terus sama yang tetap stabil walaupun keadaan gimana. Kan kami ini punya masalah. Kalau misalnya cara mindset kita nih kalau dulu belum ada wawasan, setiap ada masalah tuh penyelesaiannya tuh coba deh kita ritual dulu. Kali aja selesai, kan boro. Selesai masalah kagak, menambah masalah iya. Nah itu yang cara berpikir tuh yang alhamdulillah udah berubah gitu. Oh kalau ada masalah nih, entah itu rumah tangga, itu namanya hidup, pasti itu gimana kita nyikapinnya gitu. Dan dikasih jejaring setelah after care ini, setelah rehab nih, itu biasanya dikasih jejaring. Saya bisa duduk sama Bang Said nih, ya karena jejaring itu bisa ngakses. Abis ini kayak kalau bahasa kerennya ada jenjang karir lah buat pecahan dulu. Waduh. Iya, jenjang karir, dia masuk dari residen terus kenal. Abis itu mau mana gitu, nggak tahu deh bapak atau bro atau sis yang nentuin gitu. Kalau saya boleh ngasih saran sih kesini-sini gimana, oh cocok gitu. Terus kita ikutin saran itu, saran profesional itu. Dan dari situ karena kemauan lagi-lagi karena kita yang megang kuasa penuh atas diri kita gitu. Oh ini cocok nih, gue konsisten nih di jalan ini gitu. Alhamdulillah Bang Said dan saya dan teman-teman yang lain tuh bertahan. Nah, ini kan kalau
ketika kita mengikuti program rehabilitasi, artinya kita dibantu dikontrol oleh situasi yang sedang berlangsung ya, dari lewat program-program rehabilitasinya itu. Nah, tapi seperti yang kita tahu ya, mungkin sudah kita bahas juga di podcast sebelumnya, bahwa memang penyalahgunaan narkotika ini kan salah satu jenis dari penyakit kronis juga sebetulnya, yang suatu saat bisa kambuhan. Nah, mungkin teman-teman di sini juga penasaran nih Mas, gimana sih caranya tetap mempertahankan perjuangan diri itu selepas dari rehabilitasi? Karena kan kita kembali ke masyarakat, kita kembali hidup dengan keluarga, kita bekerja juga, berkarya juga. Nah, itu gimana mempertahankan itu kan nggak mudah juga ya pastinya ya. Gitu. Bisa cerita nggak pengalamannya gimana? Kalau saya bilang sih, mempertahankan diri sendiri, mempertahankan diri sendiri agar tidak pakai narkoba itu adalah satu niat. Emang niat nggak akan pakai lagi. Kalau dia masih ada niat, gimana dia mau mempertahankan diri? Orang kalau sudah jatuh sekali, pakai sekali, lama-lama akan terus-terusan. Jadi emang niat buat nggak pakai, itu pertahanannya. Gitu loh Mbak, stop, udah selesai, komit ya, gitu loh, komit bahwa saya nggak akan pakai lagi. Mau kalau dia nggak komit, saya udah bilang seperti tadi tuh Mbak, kalau dia nggak komit, dia berkali-kali pun masuk rehab, ini nggak akan pulih. Jadi sebetulnya komitmen nggak akan pakai lagi itu yang buat dia survive. Yang maka itu saya bilang kalau penyalahgunaan ini yang paling pertama itu niat buat pulih, itu dulu. Ada nggak hal-hal yang mungkin bisa meruntuhkan atau menggoncang sedikit si komitmen atau niat ini di tengah-tengah gimana? Oke. Ada. Pasti ada ya, gitu ya. Seperti kayak tadi, misalkan orang yang nggak kuat, misalkan dia kena masalah, entah masalah rumah tangga atau masalah dengan keluarganya, itu paling cepat pelariannya kalau dia pemakai kembali lagi buat pakai. Sedangkan masalah itu pasti ada terus dalam hidup ya? Bener. Nggak ada hidup yang tanpa masalah. Masalah itu ada terus, maka itu balik lagi ke tadi, orang harus Pernah nggak mas nih sendiri, terutama Mas Dani nih misalnya, sudah nih komit nih, udah niat, tapi akhirnya terguncang sih komitmen itu? Alhamdulillah sejauh ini belum. Karena saya sekapok-kapoknya udah. Saya tipikal orang yang kapok udah. Saya bener kali pertama dan itu the last maybe. Ya udah kali pertama ikut treatment dan alhamdulillah dapat meaningnya, dapat makna-makna hidup gitu. Makanya tadi seneng banget gitu. Saya ya masalah pasti ada dapat gitu. Tapi saya udah alhamdulillah udah sampai di tahap gitu. Emang udah kapoknya udah. Pernah nggak ketika setelah rehabilitasi selesai, kemudian menjalani kehidupan seperti biasa lagi, kemudian ketemu masalah nih, masalah pekerjaan misalnya, masalah keluarga atau rumah tangga apapun itu, nah muncul sajasnya untuk pakai lagi supaya nggak kesana, kira-kira tipsnya gimana nih? Kalau saya ini kan bagian dari perjuangan di medan perang yang sesungguhnya gitu ya istilahnya ya, gimana? Iya benar perang sesungguhnya. Iya, harus ada alasan kuat. Jadi ini si pecandu harus ada alasan kuat buat berhenti. Contoh, gua kalau nggak berhenti, mungkin ini terakhir kali orang tua melihat gua tuh sesuai dengan harapannya. Jadi ada alasan kuat cari. Kalau saya alasan kuat ya memang sudah banyak yang hilang. Saya menyanyiakan tuh udah banyak hal yang saya sia-siakan. Kayak misalnya tadi orang susah-susah nyari kerja gitu. Kerja ternyata ya karena sibuk dengan masalah itu dia hilang gitu. Saya nggak akan larinya ke situ buat pelarian gitu. Jadi apa mungkin pernah merasa kapok juga seperti Mas Dani? Kapok udah pasti Mbak. Kapok udah pasti. Masuk rehab 2 tahun itu bukan kapok lagi. Oke. Jadi itu udah benar-benar kapok. Dan akhirannya kalau ada problem, akhirannya solusinya udahlah, jangan ke situ deh.
zaman pas itu misalkan cari peladannya ya entah doa atau apa. Jadi kalau dibilang kalau Pak Wulan tanya, kami ini saya khususnya saya itu kapok Pak untuk terjerumus lagi, even obat-obatan apa gitu. Jadi begitu ada masalah yang datang ya sudah kita hadapin dan kita jalanin aja gitu loh. Jadi kita sebetulnya udahlah cukup kalau itu. Cukup ya, enough ya udah pokoknya. Oke, mungkin teman-teman di sini yang hari ini nonton podcast kita, ini adalah contoh ya di masyarakat. Mas Said dan Mas Dani ini mereka sebagai penyalahguna narkotika dalam waktu yang mantan penyalahguna narkotika yang udah lama banget sebenarnya. Tapi mereka bisa pulih. Namun kami tentu berharap di sini dengan kalian yang menonton di sini, mudah-mudahan jangan sampai juga menjadikan contoh bahwa atuh Mas Dani sama Mas Said aja bisa berhenti, ya udah berarti sekarang saya pakai juga nggak apa-apa. Nggak begitu juga ya. Kalau bisa jangan gitu ya. Nggak usah. Kita punya kuasa untuk memilih mau pakai atau tidak. Begitu ya. Nah mungkin terakhir nih Mas Said dan Mas Dani, ada nggak pesan-pesan ya untuk teman-teman terutama generasi muda nih, gimana supaya tidak jatuh gitu, atau gimana kalau misalnya sudah terlanjur jatuh ke penyalahgunaan kemudian harus berjuang itu seperti apa? Apakah mungkin perlu merasa kapok dulu seperti Mas Said dengan Mas Dani, atau mungkin ada cara lain? Kalau saya bilang, kalau saya mau sudah jatuh di narkoba, sebaiknya cepat ambil langkah buat ke rehabilitasi. Rehabilitasi biar anak itu pulih. Dan satu niat buat sembuh. Kalau misalkan buat yang nggak pernah pakai narkoba, janganlah sentuh narkoba gitu loh. Sekalinya kena repot gitu ya. Sekalinya kena repot. Udah pasti perih. Oke, gimana kalau Mas Dani? Buat teman-teman yang belum, pasti udah banyak impian yang bisa dicapai gitu. Deketin keluarga, deketin sang pencipta itu cukup banget gitu. Walaupun sudah pernah kena dan terlanjur kena, apalagi sampai tahap nyandu gitu. Teman-teman mungkin pernah ya sempetin berpikir cost benefit analysis, maksudnya tuh untung ruginya deh, terus hubungnya sama orang yang ngerti, orang terdekat. Buka diri gitu, jangan nutup diri gitu, sampein aja gitu. Dan selamat menikmati hari indah tanpa narkoba. Merdeka. Oke. War on drugs ya pokoknya ya. Merdeka gitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan podcast kali ini menginspirasi banyak buat kalian, terutama teman-teman yang semuanya deh pokoknya yang belum pernah jangan sampai jatuh ke penyalahgunaan narkotika, atau mungkin orang-orang di sekitar kalian, teman atau keluarga ada yang sudah terlanjur jatuh ke situ ya. Ini semoga video podcast ini bisa menginspirasi. Silakan di-share videonya, di-like, dan jangan lupa dikasih komen juga. Yang utamanya subscribe ya. Subscribe channel BNNP Banten. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum.